Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi STKIP Purwakarta, program studi PGSD semester 4. Saya Siti Nur Hasana dan rekan saya Siti Aisyah. Di sini kami akan mengamati perkembangbiakan vegetatif alami pada beberapa tumbuhan, di antaranya tumbuhan paku, bambu, cocor bebek, bawang merah, tebu, wortel, jahe, dan stroberi. Selamat menyaksikan! Tumbuhan paku dapat bereproduksi secara aseksual dengan stolon yang menghasilkan gema atau tunas. Gema adalah anakan pada tulang daun atau kaki daun yang mengandung spora, sedangkan reproduksi seksual tumbuhan paku ditandai dengan pembentukan sel kelamin jantan dan betina oleh alat kelamin, yaitu gametangium. Gametangium jantan atau antheridium menghasilkan sel sperma dan gametangium betina atau archegonium menghasilkan sel telur. Seperti pada tumbuhan lumut, tumbuhan paku juga mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Metagenesis ini berbeda antara paku heterospora dan paku homospor. Jenis perkembangbiakan aseksual pada bambu yaitu dengan cara menghasilkan tunas. Cara ini juga dapat disebut dengan perkembangbiakan vegetatif alami. Bambu dan rumput mudah memperluas daerah mereka melalui rimpang. Rimpang tumbuh dari rimpang lainnya dan menghasilkan tunas yang sampai ke permukaan, namun akar tetap di dalam tanah. Berikutnya, tunas akan menjadi batang baru yang diberi nutrisi oleh sistem akar yang tumbuh di batang rimpang. Rimpang satu dan lainnya pun saling berhubungan satu sama lain. Tumbuhan cocor bebek bereproduksi secara aseksual dengan tunas adventif. Tunas adventif merupakan tunas yang tidak tumbuh pada pangkal batang, biasanya tumbuh pada bagian-bagian daun dan akar. Tanaman cocor bebek adalah tanaman hias dengan banyak manfaat. Memiliki nama ilmiah Kalanchovinata atau Bryphillum vinnatum. Tanaman hias ini mudah tumbuh di parit, kebun, bahkan tumbuh subur di tanah berbatu. Daunnya tebal, berdaging, dan mengandung banyak air. Sedangkan batangnya lunak dan memiliki ruas. Cocor bebek memiliki bunga majemuk berwarna merah muda. Jenis perkembangbiakan aseksual pada bawang merah yaitu umbi lapis. Umbi lapis merupakan sejenis umbi yang berbentuk dari tumpukan daun yang tersusun rapat dalam format roset. Umbi lapis dipandang berbeda dari umbi yang lainnya karena tidak mengakumulasi karbohidrat dalam bentuk polisakarida. Pembesaran terjadi karena perkumpulannya cairan dari sel-selnya. Tumbuhan tebu bereproduksi secara aseksual dengan tunas. Tunas adalah bagian dari tumbuhan yang baru tumbuh dari kuncup yang berada di atas tanah. Tebu memiliki nama latin Saccharum officinarum Linn. Adalah tanaman yang ditanam untuk bahan baku gula dan vestin. Tanaman ini hanya dapat tumbuh di daerah beriklim tropis. Tanaman ini termasuk jenis rumput-rumputan. Wortel atau dalam bahasa Latinnya disebut Dausus carota adalah tumbuhan sayur yang dapat ditanam sepanjang tahun, terutama di daerah pegunungan yang memiliki suhu udara dingin dan lembab. Tumbuhan wortel membutuhkan sinar matahari dan dapat tumbuh pada semua musim. Wortel mempunyai batang daun basah yang berupa sekumpulan pelepah atau tangkai daun yang muncul dari pangkal buah bagian atas, mirip daun seledri. Tumbuhan wortel berkembang biak dengan umbi akar. Umbi akar merupakan bagian akar yang memiliki fungsi sebagai media bereproduksi dan media menyimpan makanan. Tumbuhan jahe bereproduksi secara aseksual dengan rizoma atau rimpang.
Rizoma adalah sebuah batang yang tumbuh secara lateral atau mendatar di bawah tanah. Pada ruas-ruas batang di bawah tanah, tunas-tunas dan akar baru terbentuk. Tanaman jahe adalah jenis rempah-rempah yang memiliki nama latin Gigeber officinale. Tanaman jahe berasal dari Asia Pasifik, tepatnya berada di daratan India dan Cina. Tanaman stroberi berkembang biak dengan stolon atau geragi. Stolon dapat dikatakan sebagai batang yang tumbuh secara menjalar dan terletak di atas tanah. Juga merupakan bagian dari batang utama. Stroberi atau tepatnya stroberi kebun juga dikenal dengan nama arbei. Dari bahasa Belanda, arbei adalah sebuah varietas stroberi yang paling banyak dikenal di dunia. Buah stroberi berwarna hijau keputihan ketika sedang berkembang. Jadi, kesimpulannya, perkembangbiakan aseksual adalah proses reproduksi di saat keturunan timbul dari orang tua tunggal dan mewariskan genetika dari satu orang tua. Tumbuhan dapat melakukan reproduksi aseksual secara alami maupun buatan. Secara alami, reproduksi aseksual atau vegetatif terjadi pada batang dan daun. Beberapa tumbuhan yang kami amati, ada yang berkembang biak secara aseksual atau vegetatif dan juga secara seksual atau generatif. Misalnya, pada pohon tebu dengan cara generatif melalui penyerbukan dan vegetatif melalui stek batang dan tunas. Selanjutnya, pada bawang merah melalui seksual dengan cara dikawinkan atau penyerbukan dibantu dengan lebah dan serangga. Jenis perkembangbiakan aseksual pada bawang merah dengan umbi lapis. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Benarnya datang dari Allah, salahnya murni dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.